Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan 4. Kami akan membahas tentang limit dan kekontinuan. Jadi, pertama-tama kami akan membahas tentang sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit yang akan kami bahas yaitu ada 11 sifat. Jadi, kita mulai dari sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu limit K untuk X mendekati C sama dengan K. Kenapa nilainya K? Karena K itu merupakan konstanta. Lanjut, sifat yang kedua yaitu limit X untuk X mendekati C sama dengan C. Jadi untuk sifat yang kedua ini, kita tinggal substitusikan nilai X menjadi C. C itu merupakan bilangan. Jadi, untuk sifat yang ketiga, yaitu limit K kali Fx untuk X mendekati C. Nah, pada tampilan PPT ini, K itu, seperti yang saya bilang, K itu merupakan konstanta. Jadi, kita keluarkan K dikali Fx itu merupakan fungsi. Jadi kita nanti akan mencari nilai dari Fx ini. Jadi dari limit K kali Fx untuk X mendekati C sama dengan kita jabarkan yaitu menjadi K kali limit Fx untuk X mendekati C. Lanjut sifat yang keempat yaitu limit F ditambah Gx untuk X mendekati C sama dengan limit Fx untuk X mendekati C ditambah limit Gx untuk X mendekati C. Jadi untuk sifat yang keempat ini kita jabarkan masing-masing fungsinya yaitu fungsi Fx dan Gx. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya. Lanjut untuk sifat yang kelima yaitu limit F min G X untuk X mendekati C sama dengan limit Fx untuk X mendekati C dikurangi limit Gx untuk X mendekati C. Untuk sifat yang kelima ini mirip dengan sifat keempat, hanya saja yang membedakannya yaitu tanda plus minusnya. Jadi sama-sama kita jabarkan fungsi Fx dan Gx-nya agar mengetahui hasilnya. Begitu pula dengan sifat limit yang keenam. Yang membedakannya hanya tandanya saja. Jika sifat nomor 4 itu plus, kemudian nomor 5 ini adalah min. Nah, untuk sifat yang keenam itu adalah perkalian. Jadi kita lihat di sini limit F kali Gx untuk X mendekati C, kemudian kita jabarkan menjadi limit Fx untuk X mendekati C dikali limit Gx untuk X mendekati C. Kemudian kita lanjut ke sifat limit yang ketujuh, yaitu limit F per Gx untuk X mendekati C. Nah, untuk sifat ketujuh ini kita jabarin lagi dari fungsi Fx dan Gx-nya, hanya saja ini merupakan pembagian menjadi limit Fx untuk X mendekati C dibagi limit Gx untuk X mendekati C. Kemudian kita lanjut sifat limit yang ke-8 yaitu limit F pangkat N X untuk X mendekati C. Nah, kita lihat pada materi ini untuk fungsi Fx-nya itu kita bisa mencari nilainya dulu baru kita pangkatkan. Seperti yang terlihat di materi ini yaitu limit Fx untuk X mendekati C pangkat N. Jadi nilai limit Fx ini kita pangkatkan. Kemudian untuk sifat yang ke-9.
terlihat di sini pangkatnya itu berada di akar. Jadi yaitu limit akar pangkat fx untuk x mendekati c sama dengan akar pangkat n limit fx untuk x mendekati c. Untuk sifat limit yang ke-10, yaitu bila px polinom, maka limit px untuk x mendekati c sama dengan pc. Jadi polinom itu merupakan limit suku banyak. Jadi di sini tinggal kita substitusikan nilai x menjadi nilai c. Kemudian lanjut untuk sifat-sifat limit yang ke-11, yaitu adalah prinsip apit. Misalkan f, g, dan h, 3 fungsi dengan gx kurang lebih sama dengan fx, kurang lebih sama dengan hx, untuk setiap x di dalam interval terbuka yang memuat c. Kecuali mungkin di c. Bila limit gx untuk x mendekati c sama dengan L, dan limit hx untuk x sama mendekati c sama dengan L, maka limit fx untuk x mendekati c juga sama dengan L. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya adalah sifat limit fungsi trigonometri. Nah, pada sifat limit fungsi trigonometri ini ada 3 macam. Jadi untuk sifat yang pertama yaitu limit sin x untuk x mendekati c sama dengan sin c, dan limit cos x untuk x mendekati c sama dengan cos c. Lanjut sifat yang kedua yaitu limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1, dan limit x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Dan sifat fungsi trigonometri yang terakhir yaitu limit tan x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1, dan limit x per tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Setelah kita membahas tentang sifat-sifat limit, di sini kami akan menjawab atau membahas tentang soal-soal diskusi. Nah, di sini udah tertera ada 8 soal. Jadi, masing-masing anggota kelompok kami akan membahas satu persatu. Untuk soal nomor 1, tentukan limit 2x pangkat 3 plus 5x min 7 untuk x mendekati 1. Penyelesaiannya, langkah-langkahnya, kita jabarkan dulu semuanya. Limit 2x pangkat 3 untuk x mendekati 1 plus limit 5x untuk x mendekati 1 plus limit 7 untuk x mendekati 1. Selesai kita jabarkan, kita substitusikan nilai x-nya menjadi 1. 2 kali 1 pangkat 3 plus 5 kali 1 min 7. 1 pangkat 3 yaitu 1. 2 kali 1 yaitu sama dengan 2. Plus 5 kali 1 sama dengan 5. Karena 7 konstanta, kita tidak perlu substitusikan nilai x-nya. Jadi, 2 plus 5 min 7 sama dengan 0. Jadi untuk nomor 2, dengan soal tentukan limit akar x kuadrat plus 5 per x plus 1 untuk x mendekati 2. Jadi penyelesaiannya sesuai dengan sifat limit yang ke-7, yaitu pembagian, kita jabarkan satu-satu menjadi limit akar x kuadrat plus 5 untuk x mendekati 2 dibagi limit x min 1 untuk x mendekati 2. Nah, ini sesuai juga dengan
sifat limit yang ke-9, di mana limitnya ini kita masukkan ke dalam akar. Menjadi akar limit x kuadrat plus 5 untuk x mendekati 2 dibagi limit x min 1 untuk x mendekati 2. Kemudian baru bisa kita jabarkan nilai x-nya menjadi 2. Akar 2 pangkat 2 ditambah 5 dibagi 2 plus 1. 2 akar 2 yaitu 4. 4 tambah 5, 9. Jadi akar 9 dibagi 2 plus 1 sama dengan 3. Akar dari 9 yaitu 3. Jadinya 3 per 3 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya untuk limit akar x kuadrat plus 5 dibagi x plus 1 untuk x mendekati 2 adalah 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu limit x pangkat 4 min 3x per 3x pangkat 2 min 5x plus 7 x mendekati 3. Di sini saya menggunakan metode substitusi. Setiap x di sini kita substitusikan menjadi angka 3, sehingga x pangkat 4 itu menjadi 3 pangkat 4 min 3x menjadi 3 kali 3 per 3x pangkat 2, jadi menjadi 3 kali 3 pangkat 2 min 5x menjadi 5 kali 3 plus 7. Karena 7 ini tidak mempunyai x, jadi kita taruh 7 aja, sehingga hasilnya yaitu 3 pangkat 4 81 min 3 kali 3 9 per 3 kali 3 pangkat 2, yaitu hasilnya 27 min 5 kali 3 15 plus 7, sehingga hasilnya 81 min 9 hasilnya 72 per 27 min 15 plus 7 hasilnya 19. Jadi hasilnya itu 72 per 19. Oke, saya akan menjelaskan tentang limit x mendekati 3 x kuadrat min 2x min 3 per x min 3. Jadi penyelesaiannya kita tulis dengan cara limit x mendekati 3 x kuadrat min 2x min 3 per x min 3 dengan cara kita substitusi, yaitu 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3 per 3 min 3 sama dengan 9 dikurangi 6 dikurangi 3 per 0 sama dengan 0 per 0. Jadi 0 per 0 ini jadi tak tertentu hingga kita harus faktorkan, yaitu limit x mendekati 3 x kuadrat min 2x min 3 per x min 3 sama dengan limit x mendekati 3 x kuadrat min 2x min 3 itu kita faktorkan sehingga x min 3 dan x plus 1 per x min 3 sama dengan limit x mendekati 3 yaitu x plus 1, kita ganti dia dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi hasil dari limit x mendekati 3 yaitu limit x mendekati 3 x kuadrat min 2x min 3 per x min 3 sama dengan 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu tentukan nilai limit 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 2x min 3 per x pangkat 2 min 1 untuk x mendekati 1. Penyelesaiannya yaitu limit 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 2x min 3 per x kuadrat min 1
Di sini untuk mencari nilai limitnya, yang pertama kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, lalu kemudian substitusi. Nah, cara yang pertama yaitu pemfaktoran dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x min 3. Cara pemfaktorannya yaitu yang pertama kita keluarkan x kuadrat dan negatif 1. Setelah itu memfaktorkan sehingga didapatkan x kuadrat 2x plus 3 min 1 2x plus 3. Setelah didapat, kita gabungkan antara x kuadrat dan negatif 1. Kenapa x kuadrat dan negatif 1 digabungkan? Itu karena mereka sama-sama berada di luar dalam kurung. Nah, lalu 2x plus 3 yang dari x kuadrat dan dari negatif 1 kita gabungkan menjadi 1. Kenapa mereka digabungkan? Karena sama-sama. Nilainya itu sama, sehingga cukup ditulis satu kali saja. Sehingga menghasilkan x kuadrat negatif 1 dan 2x plus 3. Jadi, hasil dari pemfaktoran dari 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 2x min 3 adalah x kuadrat min 1 dan 2x plus 3. Lalu setelah kita mendapatkan hasil pemfaktoran, maka langsung saja kita kembali ke soal untuk mengerjakannya, yaitu limit 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 2x min 3 per x kuadrat min 1 untuk x mendekati 1. Setelah itu, kita masukkan hasil pemfaktoran tersebut sehingga menghasilkan limit x kuadrat min 1 dan 2x plus 3 per x kuadrat min 1 untuk x mendekati 1. Karena x kuadrat min 1 yang ada di atas dan yang bawah sama, maka kita bisa langsung mencoretnya atau mengeliminasi sehingga yang tersisa yaitu limit 2x plus 3 untuk x mendekati 1. Setelah itu, kita bisa mensubstitusikan secara langsung nilai x sama dengan 1 sehingga menghasilkan limit 2x plus 3 untuk x mendekati 1 sama dengan 2 dikali 1 plus 3 sama dengan 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6 yaitu limit x min sin 2x per 2x plus tan x. Untuk x mendekati 0 penjelasannya yaitu kita jabarkan satu-satu menjadinya limit x min sin 2x untuk x mendekati 0 dibagi limit 2x plus tan x untuk x mendekati 0. Kemudian kita substitusikan nilai x menjadi 0 yaitu 0 min sin 2 kali 0 per 2 kali 0 plus tan 0 sama dengan 0 min sin 2 0 per 0 plus 0 sama dengan 0. Jelaskan soal nomor 7 yaitu limit 1 plus cos x per sin 2x untuk x mendekati pi. Jadi, di sini langsung saja kita melakukan substitusi langsung, yaitu dengan cara menggantikan x menjadi pi. Sehingga 1 plus cos pi per sin 2 pi. Jadi perlu diingat bahwa nilai pi adalah 180. Sehingga cos pi sama dengan cos 180. Nilai dari cos 180 adalah min 1. Sedangkan nilai dari sin pi di sini kan ada 2, sehingga 2 dikali 180 sama dengan 360. Sehingga nilai sin 360 sama dengan 0.
1 dikurang 1 sama dengan 0 per 0. Jadi di sini menghasilkan nilai limit yang tak tentu. Sehingga kita harus melakukan manipulasi aljabar terlebih dahulu. Langsung saja kita menulis ulang soalnya, yaitu limit 1 plus cos X per sin 2X untuk X mendekati Pi. Jadi di sini kita melakukan perkalian bentuk sekawan, yaitu dengan cara memindah ruaskan. Sehingga limit 1 plus cos X per sin 2X untuk X mendekati Pi dikalikan dengan 1 min cos X per 1 min cos X. Jadi datangnya 1 min cos X per 1 min cos X ini dari 1 plus cos X. Datangnya min ini karena apabila kita melakukan perkalian sekawan, maka akan berubah menjadi negatif. Dan apabila misalnya yang awalnya dari negatif, apabila dipindah ruaskan akan menjadi negatif. Maaf, positif. Selanjutnya 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu cos X dikali min cos X sama dengan cos kuadrat X per sin 2 cos X kuadrat. Selanjutnya, nilai dari 1 min cos kuadrat X ini apabila kita melakukan manipulasi aljabar akan menghasilkan min sin kuadrat X per sin 2 cos X kuadrat. Jadi langkah selanjutnya, di sini kita bisa menyederhanakan karena sin kuadrat X itu yaitu sin X dikali sin X. Sehingga kita bisa menghapusnya dan menyisakannya hanya 1 sin X. Sehingga limit min sin X per 2 plus cos X kuadrat untuk X mendekati Pi menjadi min sin langsung saja kita di sini melakukan substitusi langsung, yaitu min sin Pi per 2 plus cos Pi kuadrat. Perlu diingat kembali lagi bahwa nilai Pi itu adalah 180, sehingga sin 180 sama dengan 0 per 2 plus cos Pi kuadrat. Jadi Pi kuadrat itu sama dengan 360, sehingga cos 360 yaitu 1. 0 per 2 plus 1 sama dengan 3, berarti 0 per 3 sama dengan 0. Jadi 0 ini merupakan nilai akhir dari limit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lim X sama dengan X mendekati 1. Penyelesaian X jika X lebih dari dengan 0, X jika X kurang dari 0, maka lim X sama dengan 1, X kurang dari 1. Lim min X sama dengan min 1, X lebih dari 1. Baik, kita udah mendengar tentang penjelasan dari diskusi soal yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kemudian di sini untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan contoh soal dari sifat-sifat limit yang saya jelaskan sebelumnya. Contoh yang pertama yaitu limit 3 untuk X mendekati 2 sama dengan 3. Seperti yang saya katakan, 3 itu merupakan konstanta. Kemudian soal nomor 2 yaitu limit X untuk X mendekati 2 sama dengan 2, di mana di sifat ini kita langsung mensubstitusikan nilai X-nya menjadi 2. Kemudian soal nomor 3 yaitu limit 3 kali 5X untuk X mendekati 2. Di sini 3-nya merupakan konstanta, kita keluarkan, lalu kita cari nilai limit dari 5X. Jadi 3 dikali limit 5X untuk X mendekati 2. Kemudian X-nya kita substitusikan menjadi nilai 2. Jadinya 3 dikali 5 kali 2 sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu limit 2X plus 3X untuk X mendekati 5. Jadi di sini kita jabarkan masing-masing fungsinya, itu dari 2X dan 3X
menjadi limit 2x untuk x mendekati 5 ditambah limit 3x untuk x mendekati 5. Kemudian x-nya kita substitusikan, nilainya menjadi 5, jadi 2 kali 5 ditambah 3 kali 5, sama dengan 10 tambah 15 sama dengan 25. Kemudian lanjut soal nomor 5, yaitu limit 2x min 5x untuk x mendekati 4. Nah, di sini sama saja, hanya perbedaannya itu pada tanda plus minusnya. Sama-sama kita substitusikan menjadi limit 2x untuk x mendekati 4 dikurangi limit 5x untuk x mendekati 4. Kemudian kita substitusikan menjadi 2 kali 4 dikurang 5 kali 4. 2 kali 4 8 dikurang 5 kali 4 20 sama dengan min 12. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal nomor 6. Ini bentuk perkalian. Jadi ini jika menemukan bentuk kalian yang seperti ini, jadi 2x plus 1 itu sama 3x plus 2, kita jabarkan limitnya. Jadi soalnya limit 2x plus 1 dikali 3x plus 2 untuk x mendekati 2. Jadi kita jabarkan menjadi limit 2x plus 1 untuk x mendekati 2 dikali limit 3x plus 2 untuk x mendekati 2. Sama dengan, jadi ini kita substitusikan kembali menjadi 2 kali 2 plus 1 kali 3 kali 2 plus 2 sama dengan 5 kali 8 sama dengan 40. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu limit 3x plus 6 per 2x plus 2 untuk x mendekati 2. Jadi ini kita jabarkan lagi dalam bentuk pembagian menjadi limit 3x plus 6 untuk x mendekati 2 dibagi limit 2x plus 2 untuk x mendekati 2. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya menjadi 3 kali 2 plus 6 dibagi 2 kali 2 plus 2 sama dengan 6 plus 6 dibagi 4 plus 2 sama dengan 12 per 6 menjadi sama dengan 2. Jadi hasilnya 2. Kemudian lanjut untuk soal nomor 8, yaitu limit 2x pangkat 4 untuk x mendekati 3. Jadi di sini kita mencari nilai limit dari 2x dulu, kemudian baru kita pangkatkan 4. Seperti di soal ini menjadi limit 2x untuk x mendekati 3 pangkat 4. Nah, kemudian kita substitusikan menjadi 2 kali 3 pangkat 4 menjadi 6 pangkat 4 sama dengan 1296. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal nomor 9, yaitu limit limit akar pangkat 3 dari 12x plus 4 untuk x mendekati 5. Jadi limitnya ini kita masukkan ke dalam pangkat akar menjadi akar pangkat 3 limit 12x plus 4 untuk x mendekati 3. Kemudian kita jabarkan atau substitusikan nilai x-nya yaitu 5 menjadi 12 kali 5 plus 4 sama dengan akar pangkat 3 64 itu adalah 4. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 10, yaitu di sini sifatnya itu polinom. Jadi polinom adalah suku banyak. Contohnya begini. Limit 2x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 5x plus 7 untuk x mendekati min 1. Jadi di sini kita langsung jabarkan nilai x-nya, atau maksud saya disubstitusikan nilai x-nya menjadi min 1 menjadi 2 min 1 pangkat 4 dikurangi 5 min 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1 pangkat 2 ditambah 5 kali min 1 plus 7. Hasilnya 2 tambah 5 tambah 2 min 5 tambah 7 sama dengan 11. Kemudian untuk contoh soal yang 11 itu menggunakan prinsip Apit.
Jadi di sini contoh soalnya limit 6x kuadrat min sin 2x dibagi 3x kuadrat plus 2 untuk x mendekati tak terhingga. Nah, penyelesaiannya di sini kita ketahui kalau sin itu intervalnya dari min 1 sampai 1. Jadi di sini kita tulis sin 2x lebih besar sama dengan min 1, kemudian kurang dari sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan min 1, jadi 1 lebih besar sama dengan min sin 2x lebih besar sama dengan min 1. Setelah itu kita kalikan dengan 6x kuadrat. Kita tambahkan dengan 6x kuadrat. Menjadi 6x kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan 6x kuadrat min sin 2x lebih besar sama dengan 6x kuadrat min 1. Kemudian kita jabarkan menjadi limit 6x kuadrat plus 1 bagi 3x kuadrat plus 1 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan limit 6x kuadrat min 1 plus 3x kuadrat plus 2 untuk x mendekati tak terhingga. Di sini yang kita jabarkan ini yaitu sisi kiri dan sisi kanannya, di mana 6x kuadrat plus 1 merupakan sisi kiri dan 6x kuadrat min 1 merupakan sisi kanannya. Kemudian maka lim 6x kuadrat min sin 2x per 3x kuadrat plus 2 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini itu pangkat tertinggi itu adalah x kuadrat. Jadi ini sama halnya dengan 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang limit sepihak. Di sini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui bersama tentang limit sepihak. Istilah yang pertama itu ada X dengan anak panah, lalu C dan pangkat plus. Berarti cara membacanya itu yaitu X mendekati C dari sebelah kanan. Lalu yang selanjutnya X dengan anak panah, lalu C dengan pangkat negatif, berarti X mendekati C dari sebelah kiri. Lalu selanjutnya di sini ada limit X dengan anak panah, lalu C berpangkat positif, fx sama dengan L. Itu cara membacanya yaitu limit X mendekati C dari sebelah kanan, fx sama dengan L. Maksudnya bagaimana? Maksud dari limit X mendekati C dari kanan, fx sama dengan L, itu berarti jika X dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka nilai fx dekat ke L. Berikutnya, limit X, lalu ada anak panah, C, lalu pangkat negatif fx sama dengan L. Itu cara membacanya yaitu limit X mendekati C dari sebelah kiri fx sama dengan L. Maksud dari limit X mendekati C dari sebelah kiri fx sama dengan L berarti jika X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka nilai fx dekat ke L. Lalu ada teorema limit sepihak. Di sini ada limit X mendekati C, fx sama dengan L. Jika dan hanya jika limit X mendekati C dari sebelah kanan, fx sama dengan L, dan limit X mendekati C dari sebelah kiri, fx sama dengan L. Atau bisa untuk lebih singkatnya, nilai limit X mendekati C fx itu ada atau sama dengan L jika nilai limit kiri dan kanannya sama, yaitu L. Baik, ini ada contoh.
limit X mendekati 3 dari sebelah kanan, X min 3 per akar X kuadrat min 9. Penyelesaiannya yaitu limit X mendekati 3 dari kanan, X min 3 per akar X kuadrat min 9. Lalu sama dengan limit X mendekati 3 dari sebelah kanan, akar X min 3 kuadrat per akar X kuadrat min 9. Dari mana dia mendapatkan akar dan kuadrat? Karena untuk kita dapat mengoperasikannya, kita harus membalanskannya. Jadinya kita mengakarkan dan memangkatkan. Itu tergantung situasi dari soalnya sendiri. Baik, lalu selanjutnya sesudah kita memfaktorkannya, kita jabarkan dulu. Limit X mendekati 3X dari kanan, akar X min 3, X min 3 per X min 3 dan X plus 3. X min 3 di atas itu dapat dari mana? Karena kan X min 3 nya itu kuadrat, berarti kita tulis 2 kali karena ini dijabarkan. Lalu X min 3 dan X plus 3 dari mana? Itu dapat dari X kuadrat min 9, karena faktor dari X kuadrat min 9 yaitu X min 3 dan X plus 3. Lanjut, limit X mendekati 3 dari sebelah kanan, karena X min 3 nya sama, berarti kita boleh coret ya atas dan bawah. Nah, yang tersisa itu hanya X min 3 dan X plus 3. Sehingga limit X mendekati 3 dari sebelah kanan, X akar X min 3 per X plus 3. Nah, kalau sudah begini, kita substitusikan nilai X. Sehingga didapat limit X mendekati 3 dari sebelah kanan sama dengan akar 3 dikurangi 3 per 3 plus 3, sehingga menghasilkan akar 0 per 6. Seperti yang kita ketahui, jika akar 0 per 6 itu hasilnya 0. Jadi nilai dari limit X mendekati 3 dari kanan, X min 3 per akar X kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kekontinuan. Kekontinuan fungsi di suatu titik. Fungsi f dikatakan kontinu di bilangan x sama dengan c jika dan hanya jika memenuhi ketiga syarat berikut. Jadi syarat yang pertama adalah fc itu ada. Artinya ketika kita memasuki nilainya itu ada, nilainya itu ada dan tidak nol atau tidak boleh sama dengan nol. Kemudian syarat yang kedua yaitu limit fx untuk x mendekati c itu ada. Jadi untuk syarat yang kedua ini berlaku limit fx untuk x mendekati c dari sebelah kiri dan limit fx untuk x mendekati c dari sebelah kanan. Kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu limit fx untuk x mendekati c sama dengan fc. Jadi syarat yang ketiga ini maksudnya syarat 1 dan kedua itu harus ada, hasilnya itu harus sama. Nah, jika 1 atau lebih dari ketiga syarat tersebut tidak di X sama dengan C, maka fungsi dikatakan tidak kontinu di C. Baik, mari kita lihat gambarnya ya, gambar grafik fungsi tidak kontinu di C. Seperti ini, kalian bisa lihat bahwa titiknya itu nggak nyatu, tetapi berpisah dan ada jaraknya. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk ketiga grafik ini akan saya jelaskan. Grafik yang pertama di mana nilai FC-nya itu M. Kemudian limit fx untuk x mendekati c dari sebelah kiri itu hasilnya L. Kemudian untuk limit fx untuk x mendekati c dari sebelah kanan itu hasilnya M.
Nah, di sini ada nilai M, L, M. Itu kan sudah beda. Jadi, ini tandanya tidak terkontinu. Kemudian, grafik yang kedua, di mana nilai FC-nya itu L, kemudian limit fx untuk x mendekati c dari sebelah kanan dan kirinya itu nilainya sama-sama M. Tetapi nilai fc-nya itu L, berbeda, jadi dia masih tidak terkontinu. Ingat, syarat terkontinunya suatu fungsi f itu ketiga syarat itu harus berlaku dan nilainya itu harus sama. Seperti grafik yang nomor 3. Nah, kita lihat di mana nilai FC, kemudian nilai dari limit fx untuk x mendekati c dari sebelah kanan dan kirinya itu sama, yaitu sama-sama L. Jadi, bisa dikatakan jika grafik nomor 3 ini sudah terkontinu. Setelah penjelasan tersebut, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, setelah kita membahas penjelasan tentang kontinu, kita akan masuk pada contoh soal, dan saya akan menjelaskan agar kalian bisa sama-sama ngerti, kita bisa sama-sama ngerti. Jadi, langsung aja. Soalnya yaitu, tentukan apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Soal yang pertama atau yang A yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Kemudian soal nomor 2, fx sama dengan x plus 1, di mana x ini kurang dari 2, kemudian x kuadrat min 1, di mana x lebih dari sama dengan 2. Mari kita jawab dari soal yang A dulu, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4 bagi x min 2. Jadi di mana yang kita tahu x-nya itu kan sama dengan 2, jadi kita substitusikan nilai x-nya menjadi 2. Menjadi f2 sama dengan 2 kuadrat min 4 dibagi 2 min 2. Jadi kita ketahui 2 pangkat 2 itu 4, jadi 4 min 4 per 2 min 2 kan 0. Jadi 4 min 4 per 0. Kemudian 4 min 4 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Ini tidak terkontinu. Kenapa tidak? Seperti yang saya katakan dari awal, syarat nomor 1, FC sama dengan ada. Jadi nilai FC ini ada, tidak boleh 0 atau tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk soal nomor A ini atau nomor 1 ini sudah terlihat bahwa hasilnya itu 0. Jadi, tidak terkontinu. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2, yaitu fx sama dengan x plus 1, di mana x itu kurang dari 2, kemudian x kuadrat min 1, di mana x lebih dari sama dengan 2. Jadi, pertama penyelesaian itu kita cari dulu apakah fx-nya itu ada atau tidak. Nilai x-nya kan 2, jadi kita substitusikan langsung, di mana fx sama dengan x kuadrat min 1, kemudian kita substitusikan menjadi f2 sama dengan 2 kuadrat min 1, 2 kuadrat itu 4, jadi 4 min 1 sama dengan 3. Jadi F2-nya itu 3. Nah, ada nilainya nih. Jadi syarat 1 terpenuhi. Fx itu ada. Kemudian kita lanjut ke syarat nomor 2, di mana limit fx untuk x mendekati 2 itu harus ada. Jadi kita cek dulu, di mana ini tuh nilai 2-nya itu di tengah-tengah, kemudian di sebelah kiri ada x kurang dari 2, kemudian di sebelah kanan ada x sama dengan 2. Jadi semuanya itu nilainya menuju ke angka 2. Kemudian kita cek lagi, di mana kita jabarin satu-satu, yaitu limit fx untuk x mendekati 2 dari sebelah kiri. Nah, kita tahu dari sebelah kiri itu kan
dari sebelah kiri itu X plus 1 atau X kurang dari 2. Nah, kita jabarin, kemudian kita substitusikan nilainya, nilai X menjadi 2, jadi limit X plus 1 untuk X mendekati 2 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, lanjut untuk limit fx untuk X mendekati 2 dari sebelah kanan. Dari sebelah kanannya itu X min 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Kemudian kita jabarin menjadi limit X min 1. Untuk limit X kuadrat min 1 untuk X mendekati 2, kemudian kita substitusikan nilai X-nya menjadi 2 pangkat 2 min 1, 4 min 1 sama dengan 3. Nah, ini jadi karena nilainya 3, sama-sama 3 dari sebelah kiri maupun kanan hasilnya 3, jadi syarat 2 ini terpenuhi, yaitu limit fx untuk X mendekati 2 dari sebelah kiri itu sama dengan limit fx untuk X mendekati 2 dari sebelah kanan. Nah, terakhir yaitu syarat yang ketiga, di mana limit fx itu sama dengan fc atau sama dengan fx. Kita ketahui tadi nilai fx-nya itu adalah 3, kemudian untuk nilai limit fx untuk X mendekati 2 itu sama dengan 3. Jadi sama-sama 3. Jadi kita katakan untuk soal nomor 2 ini terkontinu. Baik, sekian penjelasan dari kami.